Transplantasi dan donor organ merupakan langkah medis penting yang menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahunnya. Namun, proses ini tidak bisa berjalan sembarangan. Di Indonesia, regulasi hukum berperan krusial dalam mengatur tata cara transplantasi dan donor organ agar berjalan aman, etis, dan sesuai hukum. Undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur kegiatan ini bertujuan melindungi semua pihak yang terlibat serta memastikan bahwa prosedur medis dilakukan dengan standar profesional yang tinggi. Halo Pak Dikta, saya dengar-dengar kamu lagi butuh ginjal ya. Saya punya kenalan kok yang bisa donor, tapi agak mahal ya. Kalau kamu mau, saya bisa urus. Mahal? Aduh Pak, saya juga nggak mau ribet-ribet. Saya kan udah janji sama keluarga juga. Saya maunya legal dan jelas. Kan yang penting hasilnya. Kalau proses itu, yang resmi bisa lama Pak, bahkan berbulan-bulan. Tapi kalau lewat saya, bisa cepat dan tanpa banyak tanya. Tapi saya nggak mau melanggar hukum juga Pak. Tenang aja Bapak tuh. Gak usah terlalu takut. Saya udah sering kok bantu orang kayak gini. Yang penting ada biaya sama kepercayaan dari Bapak. Tapi kalau Bapak mau pikir-pikir dulu juga tidak apa kok. Ya udah, nanti saya pikir-pikir dulu ya Pak. Nanti juga saya kabarin lagi. Ada apa Pak? Kenapa sedih? Tadi si Dirja nelfon lagi. Katanya dia bisa nyari ginjal dengan cepat. Namun harganya mahal. Tapi kan kita nggak masalah dengan harga. Cuman gara-gara aku takut ini ilegal aja sih. Sorry Pak, kita nggak bisa asal ambil jalan lintas karena masalah ginjal ini serius. Iya, tapi aku juga mau hidup lebih lama dan cuman aku takutnya salah langkah ini. Tenang Pak, kita konsultasikan ke dokter dulu dan kita tanya ke pengacara. Selamat sore Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat sore, saya mau konsultasi soal transplantasi untuk suami saya, Pak Dikta. Baik Bu, ini mohon isi data pasien terlebih dahulu ya. Nanti setelah itu boleh menemui dokter Kalita selaku dokter spesialis transplantasi. Dok, saya ini mau ngelakuin donor organ. Cuman untuk pengaturan donor organ itu di Indonesia itu gimana ya? Soalnya saya ini mau donor organ, cuman takut ngelakuin kesalahan sama takut ngelawan hukum juga. Dan kemarin barusan ada beberapa orang yang nawarin untuk donor organ, cuman saya nolak gara-gara takut salah ambil langkah aja. Pak Dikta, donor organ di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Pasal 432 Ayat 1 dan 2 serta dalam PP Nomor 53 Tahun 2021 tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh. Berarti yang harus kami perhatiin apa, Dok? Donor harus secara sukarela dan tanpa paksaan, serta jual beli organ itu dilarang keras. Sesuai pasal 180, transplantasi itu harus dilakukan di rumah sakit resmi dengan persetujuan tertulis dan pemeriksaan yang lengkap. Berarti tawaran yang kemarin ditawarin sama saya itu ilegal? Benar, kalau mengikuti prosedur resmi, transplantasi lebih aman dan terlindungi hukum. Kalau misalnya yang donor itu dari keluarga pasien tuh gimana? Soalnya saya kan juga keluarga dari Pak Dikta dan juga saya tuh bersedia untuk mendonorkan ginjal saya kepada Pak Dikta. Itu gimana jadinya, Dok? Biasanya prioritas, tapi harus melewati tes kesehatan dan proses hukum yang lengkap agar terjamin dan aman juga. Tenang aja Pak, kami akan dampingi dari awal sampai akhir. Yang penting Bapak fokus jaga kesehatan dulu. Nanti kalau Bapak mau melakukan pemeriksaan, akan saya atur jadwalnya. Baik. Gini Pak, Bu, pelaku jual beli organ dapat dikenakan sanksi berat sesuai dengan pasal 432 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Kesehatan. Maka dari itu, proses donor wajib sukarela dengan persetujuan tertulis dan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan pasal 114. Saya mau jadi pendonor, tapi
Saya ingin memastikan bahwa prosesnya itu berjalan dengan benar dan legal. Nah, itu keputusan yang tepat. Kalau prosedur diikuti, hukum akan melindungi kamu sebagai pendonor. Bagaimana dengan donor dari jenazah? Dengan persetujuan keluarga dan komisi transplantasi, semua harus dicatat dan sesuai aturan. Kalau ada oknum yang nawarin secara ilegal, itu solusi hukumnya gimana? Segera laporkan kepada rumah sakit dan aparat hukum agar korban dapat dilindungi dan pelaku bisa ditangkap. Pak Dikta, ini semua dokumen transplantasinya sudah lengkap ya, jadi silakan dicek ditandatangani. Dan juga ini ada surat pernyataan bahwa donor dilakukan secara sukarela tanpa imbalan, jadi wajib ditandatangani oleh penerima dan pendonor. Lengkap banget ya prosesnya. Iya Bu, sekarang semua harus transparan supaya nggak ada penyalahgunaan donor. Bagus itu. Jadi kami juga bisa tenang menjalani prosesnya juga. Pak Dikta, Pak Andi, hasil tes Pak Andi sangat baik. Semua administrasi hukum dan medis juga sudah lengkap. Hasil operasi bisa segera saya jadwalkan. Wow, seriusan Bu? Terima kasih ya Bu. Wah, terima kasih banyak Bu. Jadi saya semakin semangat untuk membantu kesehatan Bapak Dikta. Nah, itu semangatnya Pak. Tapi jangan lupa sebelum operasi tetap jaga makan dan jangan lupa istirahat ya. Saya akan bantu atur jadwal peroperasinya biar semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur rumah sakit. Makasih ya Bu, udah bantu urus semuanya. Baik, terima kasih Bu sudah bantu urus semuanya dan semoga kami sehat kembali ya. Sama-sama Pak, yang penting semuanya legal, aman, dan Bapak berdua tetap sehat. Kita semua bertanggung jawab untuk memastikan setiap prosedur donor organ dan juga transplantasi sesuai dengan prosedur medis dan hukum. Jangan sampai ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami dari bagian medis sudah menjalankan protokol dengan ketat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta PP Nomor 53 Tahun 2021. Semua proses, mulai dari pemeriksaan kesehatan pendonor hingga persetujuan tertulis, sudah dilakukan dengan ketat. Dari sisi hukum sendiri, kami aktif monitoring kasus-kasus mencurigakan dan siap memberikan pencegahan. Penegakan hukum harus tegas agar tidak terjadinya pelanggaran seperti jual beli organ. Bagaimana komunikasi antar bagian rumah sakit terkait legalitas dan juga etika donor ini? Kami rutin melakukan koordinasi antara dokter, perawat, dan administrasi. Semua tahapan laporan disimpan dengan baik untuk keperluan audit jika diperlukan. Ini sangat krusial agar pasien dan pendonor sama-sama terlindungi. Kunci keberhasilan transplantasi bukan hanya medis, tapi juga legal dan etis. Pak Dikta, gimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah nak, saya udah membaik. Kebetulan saya juga udah pernah ngejalanin transplantasi ginjal. Awalnya takut, tapi setelah ngikutin prosedur resmi, semuanya berjalan lancar. Wah, ikut seneng ya katanya Lana. Semoga kami juga dapat semangat yang kayak gitu juga ya. Memang benar ya, jalur resmi yang lebih aman dan terjamin. Betul, dulu saya juga sempat ditawarin sama orang yang nggak jelas, tapi untungnya saya lebih milih untuk ikut aturan, lebih tenang dan hasilnya juga lebih bagus. Iya, kami juga belajar dari situ. Yang penting sehat dan sesuai sama hukum juga. Nah itu Pak, kalau semuanya jujur dan sesuai aturan, hasilnya pasti baik. Sekalian, seorang pria bernama Muhammad Dirja ditangkap oleh aparat kepolisian karena terlibat dalam kasus penipuan donor organ ilegal. Tersangka diduga menipu sejumlah pasien dengan menawarkan donor organ berbayar yang tidak sesuai dengan prosedur hukum. Polisi mengamankan beberapa barang bukti seperti dokumen palsu dan uang tunai. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk selalu mengikuti prosedur medis dan hukum yang berlaku dalam pendonor organ. Donor organ di Indonesia dilindungi oleh undang-undang yang ketat untuk memastikan keselamatan dan keadilan. Mari kita pahami dan patuhi aturan agar kebaikan ini terlaksana dengan aman dan memberi harapan baru.